Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-muwaffiqi lil'ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-mustafa al-mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa man iktafa wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fadilatul habaib, para guru-guru kita sedaya, tiang sepuh kita lan sedaya keluarga besar saking bapak ibu kula ingkang sami rawuh, para jamaah sedaya dinten menika Al Habib Muhammad bin Husain nembe ngaos wonten di setunggal majelis yang setiap tahun beliau hadiri sebagai majelis rutin, sehingga dereng saged secara zahir rawuh wonten ing majelis menika, tapi insyaallah irtibat secara batiniah mugi-mugi beliau hadir bersama dengan ruhaniyah kita sedaya ingkang hadir wonten ing majelis punika. Amin Allahumma amin. Kula kemutan salah satu qasidah sing biasa diwaos Ndoro Habib Syekh teng majelisipun mengenai masyhadnya Al Habib Ali tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya maulidal Mustafa yalli maqamak azim asa bijahin يحصل شفاء للسقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء للكليم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم يا ربنا يا جزيل العوف يرحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على العبد خيم مولاي صل وسلم دائما أبدا
kullihim. Ahad kliwon kula wingi ngleresi maulid wonten teng ngersanipun Maulana Al Habib Lutfi, sehingga sekedhik kula tak bahas tentang arti maulid bagi beliau, para guru-guru kita yang benar-benar pantas mengungkapkan arti maulid itu. Al Habib Umar bin Hafid mengatakan, la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Tidak ada orang yang tahu bobotnya maulid Nabi kecuali orang yang tahu kadar bobotnya siapa yang maulidnya diperingati. Jadi maulid itu terasa agung bagi seseorang jika seseorang itu bisa mengagungkan siapa yang maulidnya diperingati tersebut. Semakin tahu kadar bobot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin tahu tentang makna peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Habib Ali mengatakan, ya maulidal Mustafa yalli maqamak azim. Wahai maulidnya Nabi, duhai sesuatu yang pangkatnya agung di hatiku. Jadi maulid Nabi niku menurut Al Habib Ali memiliki makom, memiliki derajat yang tinggi di hati beliau. Dan ini adalah terutama Al Habib Ali dan tentu para habaib, para guru-guru kita sekalian. Sehingga berapapun harga daripada perayaan maulid itu tidak ada artinya. Di tempat Maulana Al Habib Lutfi, maulid itu berjalan selama kurang lebih 4 hari. Delalahipun keranten kula nggih salah satu murid beliau, muga-muga diakoni donya akhirat. Kula nderek dari mulai Jumat, Sabtu dan Minggu. Dan tentu peranya sebelumnya itu ada acara yang saya belum bisa mengikuti karena kula sampai teng Pekalongan dintene Jumat. Dinten Jumat niku pagi hari acara nikah massal. Kami diajak Maulana untuk berbincang-bincang di kamar beliau, diajak sarapan, lalu beliau berbicara tentang kenapa ada nikah massal. Beliau mengatakan nikah ini ditujukan untuk membantu saudara-saudara yang nikahnya belum tentu mampu dan ada juga yang bermasalah, sehingga kedah diurus ben supaya mengke saged leres-leres menurut hukum negara, hukum agama benar-benar pas. Pada waktu kemarin ingkang derek nikah massal 20 pasangan. Pagi hari sebelum berangkat acara, Dora Habib Lutfi piyambak, Masya Allah, dengan sangat sukacitanya beliau ingin ngetingalke, pengen bungahno umate Kanjeng Nabi agar ikut derek bungah bareng-bareng dengan maulid tersebut. Beliau menyuruh salah satu khodim beliau untuk mempersiapkan uang. Maaf, kula ningali piyambak, artone ditoto piyambak. Sampai 12 bagian, 20 bagian. Kula kok ningali kok kathah isine, insyaallah. Damel nopo niki? Dan mantun niku kula diken ngrencangi nglebetke teng amplop. Masyaallah, duit niku nek kandel niku rasane arep ngomongke piro niku. 1 juta. Mboten kok gur 5.000 mboten. Ngendikane Romo Yayu,
Niki nggih ngoten. Wah, duwite kathah saking Ndoro Habib Lutfi sing natakno beliau piyambak. Insyaallah teng manah niku rasane ya Allah kanggo apa yo. Tapi murid niku pantang kok. Murid kok ngangen-angen diwehi guru niku kere niku. Murid kere. Murid niku nek roh gurune nyepeng napa mawon sing urusan donya iku kudu diwalek. Kapan aku iso bungahno guruku ngungkuli iku. Tapi paling tidak ini untuk apa niku tetep mikir kula. Iki kanggo apa ya kok iso ngantek 20. Setelah selesai kula didhawuhi niki mang cepeng sedaya. Jenengan makili kula mangke ngaturno pengajian teng acara nikah masal niki paringke dateng calon-calon mempelih niku sedaya. Ben didamel modal hidup mereka. Masyaallah. Senikahe wis gratis. Isih diparingi modal dengan acara yang begitu luar biasa, didatangi dari mulai wali kota, didatangi Polres, didatangi Dandim dan seluruhnya ikut mengayuh bahagia. Insyaallah kula dadi pengen ya maksudnya pengen ngatur kayak gitu sampean niku ya aja mikir padha nggih. Sholli ala Muhammad. Lalu setelah niku acara maulid, sebelumnya ada acara pertemuan ulama dan umarok, terutama tokoh-tokoh dari Jamiah Nahdlatul Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang tergabung di dalam Jatman. Niku nggih ngoten raos. Sing rawuh kuatah didatangi oleh Bapak Menhan. Bapak Menhan pada waktu itu mengatakan sebenarnya saudara saya ini adik nopo sinten itu menikahkan anaknya, tapi saya tetap datang ke sini. Kenapa? Karena ciri khas daripada maulid yang nasionalis. Bukan hanya sadar untuk bagaimana rakyat ini bisa mencintai Rasulullah, tapi berbarengan dengan itu sadar untuk mencintai bangsanya. Nyun pangapunten, kula termasuk undangan, ya undangan biasa ngoten ya. Tapi ketika kula wangsul, salah satu panitia mengirimkan uang hadiah untuk kedatangan saya yang kula nggih murite beliau. Saya hadir diparingi senek, diparingi nopo-nopo, hadir tinggal duduk tok mulih niku lho disangoni. Itu berapa orang itu yang hadir? Amplope yo kandel. Oh nek diomongno niki wedi. Kembali lagi, untuk apa ini? Untuk mbungahno para ulama-ulama agar mereka ing dalam hadir mendatangi maulid juga merasa memiliki kebahagiaan yang khusus. Dari siapa? Dari guru kami Maulana Habib Muhammad Lutfi. Lalu hari berikutnya maulid pun boten usah dirembuk maulid niku dos pundi. Lalu hari selanjutnya Jumat Kliwon setelah itu kami ditelepon oleh Maulana Habib Lutfi. Assalamualaikum, kami pada waktu itu di Malang. Waalaikumsalam. Wonten dawuh, Pak. Anu nggih, kula badhe nderek tabarukan. Barukan apa, Pak? Kagem maulid ngene Ndoro Habib Anis. Mengke kula kintun arta lewat rekening panjenengan. Masyaallah. Sholli alaihi. Ring regani maulid itu kelasnya Ndoro Habib Lutfi ya isih tabarukan dengan uang yang banyak menurut kula lho nggih. Ya Allah, akhirnya nggih iki jane iki ngantemi aku apa piye iki ben. Jane iki tujuane iki ngantemi ngoten lho bahasane. Sampailah acara maulid. Kula termasuk tim yang ikut untuk nderekake Ndoro Habib Lutfi mendatangi maulid pada waktu itu. Menawi di media ketika Maulana Habib Lutfi duduk di sebuah tempat itu, saya yang bagian berdiri sing nyepeng sandal beliau dan ngipasi beliau sampai selesai acara. Wow, kemenyek itu sisan kemenyek. Sisan mawon lah sisan kemenyek. Artinya saya hadir di situ. Artinya saya melihat apa yang saya lihat. Pada waktu itu Maulana masuk melalui pintu samping.
Sebenarnya ada panitia yang siap membukakan, tapi langsung Habib Lutfi nuding ada bekas plastik yang digunakan orang duduk, tapi karena kedatangan Habib Lutfi beliau langsung berdiri. Lalu beliau Habib Lutfi mengatakan, saya ingin duduk di tempat itu. Niku jane pun kita pun, bah, niku pun sekedap le badhe dibikak. Ndak, aku pengen lungguh nonggo. Saya pun mengambil plastik itu, kula usap-usap keteng sarung kula ben rodok sing rusuh-rusuh ilang. Sarung kula niku anyar gres BHS rego 2 yuta. Lho iki tenan nek urusan maulid niku kita ya dipelatih kali Habib Lutfi kudu anyar ngono. Sampeyan yang nggo sarung 2 yuta ya malah mikir ora wani lungguh. Engko nek tipis piye? Singkat cerita, ketika duduk itulah pelajaran demi pelajaran yang luar biasa. Nur Habib Lutfi yang jauh-jauh sing sepuh ngoten niku 3 kali dipurugi pihak panitia dan keluarga minal habaib, didatangi beliau, Bib niku dibikak nggih Bib, jenengan sampun disiapi manggen teng lebet mriku. Apa kata Habib Lutfi? Bukankah ini maulid masih berjalan? Nggih Bib. Bukankah ini belum selesai? Nggih Bib. Biarkan saya duduk di sini. Kula nek ngintil lu kalih nangis, ya Allah, diajari adab kok atus ngoten itu. Beliau sekelas beliau duduk di samping tumpukan sandal pada waktu itu. Walaupun sampai yang ketiga kali diamuk niku tiyang sing berusaha untuk memasukkan beliau. Bib, saya diutus oleh salah satu putranya Habib Anis. Jenengan sudah disiapkan tempat ini. Itu Bib, sudah ada yang bawa kuncinya, itu tinggal masuk Bib. Langsung Nur Habib Lutfi berbahasa yang agak kasar, agak keras. Dengar dah itu maulid masih berjalan. Biarkan saya di sini. Jangan sampai saya menghilangkan adabnya majelis ini. Subhanallah. Duduk beliau. Dari mulai duduk itu sampai selesai. Beliau ngubeng ke tasbih entah berapa kali, bahkan ada orang yang dikasih tasbih di sampingnya. Wah, kudu tak antemi aku sing jaga malah ora diwehi. Sing nok kono malah diwehi. Isih sempat-sempate idkhalus surur di tempat yang seperti itu. Ada orang-orang juga yang menitipkan tasbih agar pernah dipegang oleh beliau. Beliau pun ngelegakno. Beliau menggunakan tasbih itu ben ono atharnya orang soleh. Dan beberapa yang diberikan oleh Habib Lutfi diberikan di depannya. Dang, dang, Masya Allah. Selesai maulid, beliau ingin berkunjung kepada salah satu rumah murid beliau yang tercinta, yaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habashi. Selesai maulid itu seperti tahun-tahun biasanya beliau berkunjung ngelegakno kepada murid beliau yang bernama Al-Habib Ahmad. Delalahe tempatnya agak nyerong ke kanan dan itu tempatnya sangat crowded pada waktu itu. Akhirnya pun beliau masuk ke rumahnya Al-Habib Muhsin Al-Haddad. Dan indahnya pada waktu itu perjalanan menuju ke tempatnya Al-Habib Ahmad, beliau mendengar beberapa bahasa-bahasa yang indah disuarakan. Tapi mungkin banyak orang yang menganggap itu sesuatu yang tidak indah. Tapi intine saya menganggap itu sebagai keindahan karena nggih ngoten niku lah sagete kula matur, intine Nur Habib Lutfi tidak ada yang menyekal sama sekali, tidak ada yang mencekal, tidak ada sing nyetop, boten wonten, itu bahasa yang keliru. Nur Habib Lutfi berjalan dengan indahnya. Andai kan ada orang yang berbicara atau apa, yus biasa tiang kathah. Nanten nggih, biasa tiang. Andai kan di tempat itu lalu menyuarakan tentang pilihan-pilihan apa, yo biasalah tiang kata. Walaupun memang Maulana memberikan sebuah nasihat, sayang, kenapa di tempat maulid ini Anda membicarakan hal-hal yang tidak begitu penting yang terkait dengan maulid. Tapi kembali lagi, kita diberi contoh oleh Maulana Al-Habib Lutfi bahwa datang di tempat maulid yang mana disebut ya maulidal Mustafa yalli maqamak azim. Bagi beliau, bagi Maulana Al-Habib Lutfi, maulid itu memiliki derajat yang agung di hati beliau.
Jadi memang umpama ngantos wonten sesuatu suara-suara yang mungkin tidak maslahah bagi kepentingan maulid, tidak menunjukkan azimnya maulid, sudah barang tentu pun sak patute beliau memberikan nasihat. Jadi bahasanya gitu loh, saya yang ada di tempat itu, kulo sing hadir ikut menyertai beliau. Jadi andaikan beliau memberi nasihat sudah sepatutnya, karena apa? Yalli maqamak azim. Karena derajat makomnya maulid itu teramat besar bagi hati-hati sekelas Maulana Habib Lutfi. Kabeh kono pampan panggenene piyambak, bersuara tentang pilihan silahkan, tapi bukan di tempat maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ibu-ibu ngoten niku. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sakniki niku para ulama, para habaib di mana-mana beritanya diotak-atik, dibuat berita yang semestinya itu beritanya tidak begitu heboh, diheboh-hebohkan. Sebenarnya di situ ada pelajaran yang indah, tapi kenapa pelajarannya dibuat seolah-olah itu jelek? Kasihan yang menyelenggarakan maulid, boheman acara seindah itu. Maka daripada niku, ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai jenengan-jenengan sing gadah majelis-majelis maulid ditumpangi oleh tujuan-tujuan yang justru merendahkan makom derajat daripada maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, boheman majelisnya, boheman majelisnya. Kalaupun Maulana Habib Lutfi mencontohkan kepada kita bagaimana presiden hadir, bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa ini hadir, beliau menganggap itu sebagai tamu yang memang harus dihormati. Yang mana maulid ini digunakan untuk mempererat persatuan dan kesatuan, bukan untuk urusan pilihan atau bagaimana dan bagaimana. Urusannya bareng-bareng karo maulid. Ayo, misi Rasulullah tentang nikah massal, tentang bagaimana persatuan dan kesatuan NKRI ini bareng-bareng digarap di situ. Agar apa? Dapat keberkahan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalamnya terdapat sirnya sholawat, lima fiha min sirril i'tidalil jami' likamalil abdi wa takmilihi. Itu yang disampaikan Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Adz-Dzakhair Al-Muhammadiyah, bahwa manfaat berkah daripada sholawat iso njejegno kawon tenang. Makanya pada acara seperti itu banyak para pejabat dihadirkan ben melu-melu katut jejeg berkah maulid, berkah sholawat yang ada di tempat itu. Ojo di pikiran macam-macam. Jadi mereka mendatangkan orang-orang penting di negara ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan agar Indonesia ini tetap utuh. Dan itu ada di amanah yang diberikan para ulama, para habaib kita. Ada mas'uliyah diniyah, ada mas'uliyah wataniyah, ada tanggung jawab agama sekaligus tanggung jawab tentang bangsa ini, tentang NKRI ini. Jadi mereka tuh sebagai amil, tidak makmul. Para habaib, para kiai yang memiliki majelis itu sebagai amil. Al-amil aqwa minal makmul. Siapa yang datang, itulah yang dapat dibereskan. Bukan mereka, bukan yang punya majelis yang diberesi, tapi yang ikut datang, yang katut diberesi. Itu jangan suudzon karo agungipun maulid. Makanya nek ono maulid Ndoro Habib Lutfi, setiap ada acara maulid yang terkait dengan Kanjus Sholawat Pekalongan, pasti ada mata-mata beliau. Ada ndak pemasangan partai-partai? Ada ndak pemasangan nopo caleg-caleg? Kalau ada, jangan mimpi beliau bisa hadir. Kami tahu karena kami ada di kesebelasan beliau dalam urusan dakwah. Saremukmu ora bakal rembuk-rembuk. Karena beliau datang bukan untuk politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan. Siapapun presidennya pasti beliau bela demi NKRI ini. Urusanku bariku arep nyaloneh, ora urusanku, kata beliau. Dan andaikan suatu ketika beliau harus bersuara, yang anggaplah itu hak bagi pribadi beliau sebagai seorang warga negara ini. Apakah beliau sebagai pemimpin lalu kehilangan hak? Sopo sing ilang?
Nah, ngeten nggih, niki ben supaya paham bagaimana maqamak azim, agungnya derajat makom maulid sing kudu dipertahan hati-hati. Ayo gara-gara pilihan wae ndadekno keagungan maulid ini menjadi hilang. Naudzubillah min dzalik.